Gua 2009 belajar freestyle, sekarang 2020 itu gua nggak latihan itu, insya Allah nih, mudah-mudahan gue salah, insya Allah. Gua nggak latihan, absen latihan itu nggak lebih dari 2 minggu, insya Allah. Kalau hitungan hari, nggak lebih dari 14 hari. Serius bro, serius itu. Jadi mau dalam posisi lagi habis sholat Idul Fitri, sorenya lo sempetin, ya kan? Beneran. Malamnya lu sempetin, lu habis nikah nih, habis nikah. Bisa jadi malamnya bukannya malam pertama ya kan? Tapi lah jogging dulu. Enggak, ini kidding ya, ini kidding. Logikanya gini loh, logikanya gini. Orang itu ingat, saking ingatnya, gimana ya? Gua ingat absen gak latihan itu saking sedikitnya gak latihan. Jadi gua sampai ingat gitu loh. Iya. Kalau gua sering absen, mungkin gua gak ingat. Iya. Lu kapan sih gak latihan? Wah, gak tahu deh. Gua udah selama gak latihan, udah lama gak tahu deh gitu. Tapi saking gak apa ya? Sedikitnya gua absen latihan, saking gua ingat. Kayaknya gua gak latihan itu selama 10 tahun ini, kayaknya gue gak latihan gak lebih dari seminggu. Metode-metode pembelajaran yang lo lakuin ini untuk bisa memiliki skill sampai sekarang ini, itu ada step-stepnya nggak, bro? Misalkan juggling dulu, lo harus bisa seimbang juggling, baru lo bisa naik ke apa gitu, ada yang mindahin bola lewat kaki, apa namanya, around the world. Ya maksudnya next stepnya begitu, next stepnya lagi apa sampai akhirnya lo bisa Scorpion King. Wah, gokil sih. Itu namanya ini bro, gue sekaligus informasi ya. Boleh. Itu namanya Jordan Stall. Wah, gila. Yang begini tuh ya. Jadi ada freestyler namanya Jordan dari Prancis. Ada freestyler dari Prancis namanya Jordan Munir namanya. Jordan Munir itu yang menemukan trik itu gitu. Oh. Jadi itu trik dari disiplin ilmu handstand, disiplin ilmu. Ya, handstand kan? Iya. Kalau orang bisa berdiri dengan 2 kaki itu namanya apa ya disiplin ilmunya ya? Ya gimnastik apalah itulah. Iya. Ya di combine dengan freestyle dengan sepak bola. Jadi si Jordannya itu memang basicnya dia kayak jago salto, jago lompat. Ya ini apa, parkour. Ya parkour juga bisa dia. Iya. Nah itu apa bro? Kalau buat nih masyarakat muda nih yang sekarang lagi denger, kalau boleh lokasi tips nih, yang pertama balancing juggling misalkan atau apa untuk bisa menjadi seorang freestyler. Naratif. Jadi gini. Jadi kalau basicnya jelas juggling. Itu udah nggak bisa ditawar bro. Lo main bola aja profesional nggak bisa juggling tawar bro. Bener malu ya kan. Iya, itu basic bro, udah nggak bisa ditawar. Juggling harus bisa. Pertama juggling itu ada 2. Cara kita tahu sejauh mana juggling kita bagus atau tidaknya itu kita melihatnya ada dua kategori. Pertama, juggling terlama. Terus yang kedua, juggling terbanyak. Kalau juggling lama nggak usah dihitung bro sentuhannya. Kalau juggling terbanyak dihitung sentuhannya, kanan kiri. Itu cara kita ngetes juggling kita itu bagus atau enggaknya. Lo ambil bola, pertama lo coba dulu juggling lama dulu, nggak usah mikirin berapa sentuhannya. Yang penting bola jangan jatuh aja, itu dulu basicnya. Nah setelah itu ketika lo udah bisa lama, lo pakai yang kedua, lo hitungin berapa sentuhan. 1, 2, 3 berapa kali. Nah itu cara melihatnya seperti itu. Bener. Nah yang ketiga, jugglingnya nggak boleh
nggak boleh jauh dari tempat titik kita berdiri. Oh, Itu. okay. Iya. Ketika lo pengen belajar juggling, pengen tahu kemampuan juggling lo bikin aja buletan. Di tempat Ya, aja. iya, iya. Bikin buletan itu, bro. Iya, Bikin iya, buletan. lingkaran di sekeliling kita. Gitu. Lo ada di tengah, juggling tengah itu, dan juggling nggak boleh keluar dari batas itu. Itu cara ngetesnya seperti itu. Bisa dicoba tuh. Boleh. Ini teori sekaligus langsung bisa dipraktekin gitu. Ya, jadi cara ngetesnya seperti itu. Juggling gua tuh udah bagus apa belum sih? Cobanya seperti itu. Bikin lingkaran, lo ada di tengah, lo juggling di tengahnya. Ketika lo masih bisa stabil di tengah, berarti juggling lo bagus. Tapi ketika berantakan, lari sono, lari sini, berarti itu ya masih dipertanyakan tuh, harus dipelajari lagi tuh. Belajar lagi. Oke, itu pertama. Ketika lo juggling udah lama, hitungan jugglingnya juga udah banyak, sentuhannya udah banyak. Lo coba jalan ke depan bro. Juggling tuh di bawah jalan ke depan, terus balik lagi, sambil juggling aja. Iya, seperti itu caranya. Iya, Ke depan lagi. Itu ibaratnya kayak ngajak bola ini kalau kita ajak ke depan tuh nurut nggak sih gitu. Kalau kita ajak ke sini nurut nggak sih? Kalau kita ajak ke sini nurut nggak sih gitu. Caranya seperti itu. Itu pertama itu gua lakukan itu sekitar 6 bulan bro. Sekitar 6 bulan. Gitu terus. Iya 6 bulan. 6 bulan itu waktunya sehari itu pagi, sore itu. Dari pagi itu udah tuh start gua dari jam 7 pagi itu dulu awal-awal belajar juggling itu. Nanti jam 7 sekarang sampai jam 9 2 jam gitu. Sore diulang lagi. Gitu terus 6 bulan tuh gak pernah berhenti. Hampir lah, gue bilang gak pernah berhenti lah. Prosesnya itu selama 6 bulan lo tahu banget tuh ya gimana caranya menghandle tuh bola dengan ini kaki. Iya, kaki. Bola itu. Jadi ada di kita terus ya kan. Iya, jadi proses awalnya bola itu susah dikontrol, susah dijuggling sampai kita sendiri itu ini kapan sih jatuhnya gitu gambarnya. Gila. Iya benar. Jadi awalnya bola itu kita susah kita kontrol, kita juggling itu susah. Sampai ketika sudah lumayan udah hampir 6 bulan itu sampai gue juggling itu gue tuh kayak berharap jatuh loh, nggak jatuh. Tapi memang ketika lo udah menemukan ritme, lo menemukan celahnya, ya disitulah lo mendapatkan hasil yang maksimalnya gitu. Ini gue nggak percaya, itu serius bro, itu masya Allah. Gue ngerasain, ya gue cerita apa yang gue rasain aja gitu. Gue nggak memang kenyataannya seperti itu gitu. Benar. Juggling gue bawa ke depan, muter lapangan bro. Juggling itu muter lapangan itu, kok nggak jatuh sih? Gue berharap jatuh gitu. Nempel aja, pokoknya ke bawah aja bola tuh muter lapangan. Iya, sampai seperti itu akhirnya gue baru masuk ke trik. Masuk ke trik satu persatu gitu. Nah kalau trik gue nggak bisa nih pagi sore doang. Gue ambil latihan di sesi malam juga bro. Ditambah ya? Iya, jadi pagi itu gue belajar trik apa nih gue mau pelajarin. Terus sore gue mengulang lagi trik yang udah bisa. Ya misalkan around the world nih, lo ulang terus ya. Around the world gue pelajarin pagi nih, sampai bisa. Nah terus sore gue ulang lagi. Nah besok gue masuk trik yang baru lagi. Around the world udah bisa. Masuk ke trik yang berikutnya namanya crossover misalnya ada namanya crossover. Nah crossover ini karena baru pagi itu gue belum bisa, gue pelajarin tuh crossover. Nah sorenya round-nya nggak gue tinggalin. Jadi ada 2. Iya ada 2 berarti walaupun round 2 udah bisa tapi sore gue ulang lagi. Iya. Gitu. Kelancarannya yang udah bisa gitu. Ya alhamdulillah waktu itu banyak waktu. Gua ngajar ngaji itu ya. Iya. Ngajar ngaji itu startnya habis maghrib sih. Jadi pagi sampai sorenya masih punya waktu ya. Sore ada ngajar tapi sampai jam 5 selesai itu.
Ya, jadi pagi yang paling banyak waktu itu. Jadi gitu. Terus malam gue belajar yang trik-trik yang nggak pakai sepatu, bro. Ya, Trik-trik di atas kepala, bro. Ya, ya. itu. Gue ajar itu. Karena kalau nggak diajar malam, waktunya nggak ada. Karena kita baru belajar juggling, padahal trik yang daerah-daerah kepala yang baru nggak harus pakai sepatu tuh masih banyak. Gue harus PR banyak itu. Iya, iya. Ketika ngeliat YouTube tuh pengennya cepet bisa, bro. Iya, bener, bener. Nah, makanya wah, kalau pengennya cepet bisa, ya gue nggak bisa setengah-setengah juga. Waktu latihan harus gue tambah juga. Akhirnya gue ambil waktu malam itu. Gitu. Iya, memang semua itu menuju sukses nggak bisa instan ya. Jadi Iya, kadang kita melihat orang udah bisa, udah jago, udah sukses gitu. iya, Aku pengen nih kayak dia nih. Tapi kita kadang nggak ngelihat bahwa dia itu sukses dengan proses yang panjang gitu. iya, masya Dan Allah. Bro Herman Gila, ini bukan main loh. gila, Bener-bener. bener. Sekarang nih, sampai sekarang pun latihan itu walaupun jadwal intensitasnya berkurang, tapi latihan minimal sehari sekali saya, bro. Ada ya, pasti itu ya. Ada, harus wajib, kayak mewajibkan diri sendiri gitu. Iya, iya, karena lo harus apa namanya mentrik bahwa tubuh lo ini masih bisa, Iya, iya, dan iya, masih iya. bisa. Apalagi lo profesional di bidangnya, jadi Iya, bakatnya iya. pasti kepake nih gitu buat Ini produktivitas lo. ini motivasi ya, ini motivasi aja. Ya, Barangkali gue salah, mudah-mudahan gue salah ya, mudah-mudahan gue salah. Gue 2009 belajar freestyle, sekarang 2020 itu gue gak latihan itu, insya Allah nih, mudah-mudahan gue salah, insya Allah. Gue gak latihan, absen latihan itu gak lebih dari 2 minggu, insya Allah. Kalau hitungan hari, gak lebih dari 14 hari. Serius, bro. Serius itu, bro. jadi mau dalam posisi lagi habis sholat Idul Fitri, sorenya lo sempetin, ya kan? Beneran. Malamnya lu sempetin, lu habis nikah, bisa jadi malamnya bukannya malam pertama ya kan? Tapi lah jatin dulu. Enggak, ini kidding ya, ini kidding. Logikanya gini. Orang itu ingat, saking ingatnya, gimana ya? Gua ingat absen gak latihan itu saking sedikitnya gak latihan. Jadi gua sampai ingat gitu loh. Iya. Kalau gue sering absen, mungkin gue gak ingat. Iya. Lu kapan sih gak latihan? Wah, gak tahu deh. Gue udah selama gak latihan, udah lama gak tahu deh. Gitu. Tapi saking gak apa ya, sedikitnya gue absen latihan, saking gue ingat, kayaknya gue gak latihan itu selama 10 tahun ini, kayaknya gue gak latihan gak lebih dari seminggu. Kayaknya gue gak lebih dari seminggu. Iya. Waktu itu, iya, saking ingat ya, jadi saking ingat jadi karena sedikit waktu yang lo tinggalkan. Iya, Banyak waktu yang lo pakai untuk terus lo lakuin aktivitas itu. Jadi lo mudah mengingatnya. Iya, saking sedikitnya jadi gue mudah gitu. Mudah banget. Tapi emang ini the best banget sih. Bahwa untuk lo meraih mimpi atau lo meraih cita-cita lo menjadi bisa sampai kayak sekarang nih, istilahnya kayak Bro Herman ini menjadi profesional freestyler freestyler soccer ini nggak mudah gitu prosesnya. Jadi kita semua jangan hanya melihat, oh gila, Bro Herman udah bisa Jordan style, udah bisa around the world, udah bisa crossover, yang kayak gitu-gitu. Nggak mudah orang kita, maksudnya, gue bisa kali sehari jadi, nggak juga. Tergantung dari talenta dan bakat juga ya. Ya. Karena seorang Messi dan Ronaldo itu cerita yang katanya nih dua orang yang dengan cara berlatih berbeda. Yang satu memang udah punya bakat, yang satu memang dengan kerja keras gitu. Nah, itu yang harus kita juga bisa tanamkan di diri kita, bahwa ketika melihat orang sukses, jangan hanya melihat suksesnya aja, jangan hanya mau suksesnya aja, tapi harus tahu prosesnya menuju sukses. Itu poinnya. Gini bro, gue masih ingat nih. Ya. Jadi gini bro,
setiap orang itu kan punya kelebihan masing-masing, Betul. ya kan? Ya, katakanlah sama-sama pemain sepak bolanya, gitu. Kata-kata sama-sama pemain sepak bolanya. Oke. Tapi kita tetap ingat, kita harus yakin bahwa yang di atas Allah tuh maha adil, bro. Allah tuh maha adil. Si A dan si B sama-sama pemain bola, sama-sama profesional. Tapi Allah, Tuhan akan memberikan momen-momen tertentu buat dua orang ini. Yeah. Ketika ada momen, maka lu siap masuk lu di momen lu nih. Dia masuk. Jadi. Si B bukan momennya, nggak jadi, nggak dapat. Gitu. Ini padahal sama ini, secara kualitas sama nih dua orang ini. Ya itu yang salah satu yang gue pegang itu. Oke lah, sekarang gue bukan pemain bola profesional, tapi Allah kasih momen nih. Gue mau ambil apa enggak gitu. Ini momen lo nih, ambil lo. Nah, gue ambil. Ya, gue ambil. Ya, alhamdulillah. Allah kasih gitu. Tuhan kasih gitu. Betul. Betul banget. Ya, sama-sama punya kualitas skill, tapi sekarang ya kita pintar-pintar cari momen gitu. Iya. Ketika lo ada momen di situ lo bisa masuk aja gitu. Ini bidang lo nih, gitu ibaratnya. Ini bidang lo nih, jangan lo tinggalin, jangan lo sia-siain gitu ibaratnya. Benar. Yang lainnya boleh berkualitas, boleh berprestasi, tapi ketika momen lo ada di depan mata, ambil aja gitu. Benar. Gue juga mendapatkan beberapa insight memang dari banyak orang ketika melihat momentum. Momentum itu memang katanya ada yang bilang belum tentu datang 2 kali. Tapi ketika momentum itu datang dan lo ambil, nah itu poinnya tuh. Itu peluang yang bisa lo jadiin sebuah karya yang akan lo tinggal sebagai legacy lo sampai ke depannya. Oh, betul. Nah ini yang Bro Herman alami dengan segala proses yang lo jalanin, bahwa poinnya adalah proses tidak mengkhianati hasil dan momentum juga harus tepat bisa lo ambil gitu.